Selamat pagi, shalom saudara. Bagaimana kabarnya? Dahsyat dan ajaib, amin. Saya percaya kita semua sehat, baik jasmani maupun rohani kita semua, amin saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik buat hidup kita. Haleluya, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang terbuka. Kita mau terima hadirat dari Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersukacita karena Engkau ada dalam kami Bapa. Tidak sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami, bahkan hari demi hari Tuhan berkat kami semakin bertambah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saat ini Tuhan kami akan melayani Engkau, kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah hati kami terbuka, menyambut setiap hadirat-Mu atas kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami hidup karena anugerah Tuhan saja. Tidak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami. Tak henti-hentinya rahmat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selalu baru setiap hari. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilih kami, Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
kami andalkan Tuhan. Selain karena nama-Mu saja Tuhan. Cinta-Mu di hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Di hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Engkau alasan kami untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Sungguh Kau Allah yang besar, Kau Allah yang setia. Oh Yesus Tuhan, mari saat ini Kau sembah Dia, Kau sembah Allah yang mulia, sembah Allah yang hidup, sembah Allah yang kudus. Oh Yesus, biarlah layanasi, biarlah layanasi. Haleluya. Kudus-kuduslah Kau Tuhan, kuduslah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah layanasi, biarlah lama-lama. Biarlah layanasi, biarlah lama-lama. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata buat hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih setia-Mu sempurna atas hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan menyembah-Mu, kami rindu memuji nama-Mu. Lebih dahsyat lagi Bapa, Kau nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang berkuasa. Amin. Allah kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Allah kita Allah yang dahsyat, dahsyat dan ajaib. Amin.
terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus terkasih yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya, haleluya. Tak terlukiskan perbuatanmu Yesus, dan tak terselami pemikiranmu Tuhan. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus terkasih yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus terkasih yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yang berikan kemenangan, yang berikan kemenangan atas kita. Yang berikan kemenangan, yang berikan kemenangan atas kita. Sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Allah kita yang memberikan kemenangan atas kita, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita pagi hari ini Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Juga kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh mendengar dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Sempurnakan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih atas karya dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana saat ini juga Tuhan kami diberikan waktu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami semua Tuhan. Biar kami semua mengalami berkat daripada Tuhan, mengalami karya Tuhan, anugerah Tuhan, lewat berkat-berkat yang Tuhan nyatakan, lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Filipi 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi pembacaan kita adalah dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Perikopnya adalah terima kasih atas pemberian jemaat.
Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat ke Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara salam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah rahasia menghadapi tantangan, atau kiat dalam menghadapi tantangan. Saudara salam Tuhan, sebagai anak Tuhan, tentu kita berharap bahwa kita mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dan semua manusia kepingin hidup kita, kepingin yang lebih baik lagi. Kita mempunyai kehidupan yang ingin untuk bertumbuh. Dan tadi saya katakan yang lebih baik. Namun saudara Tuhan, kita juga harus mempersiapkan diri apabila hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita melihat perkembangan bangsa kita di tahun 19 atau 1957, ketika krisis terjadi di negara kita dan semua lapisan masyarakat Indonesia digoncang yang namanya krisis. Keadaan semakin panas, keadaan semakin kacau, keadaan kita lihat semakin kacau. Bahkan di tahun 2009 krisis terjadi secara global. Dan tahun ini, di tahun kemarin, kita diperhadapkan sampai saat ini dengan COVID-19. Saudara salam Tuhan, banyak kita seakan-akan tidak ada harapan dengan adanya COVID-19 seperti ini. Banyak orang yang sudah mulai putus asa. Mari kita lihat dalam pembacaan kita pada hari ini. Kita melihat bagaimana orang Kristen tampil dalam menghadapi tantangan. Bagaimana orang Kristen tampil menghadapi yang namanya pergumulan. Tampil yang namanya diperhadapkan dengan COVID-19 saat ini. Sesuai dengan tema kita, kiat menghadapi tantangan, atau rahasia dalam menghadapi tantangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah salah satu contoh hamba Tuhan yang hidupnya selalu diwarnai dengan krisis, selalu diwarnai dengan kelemahan tubuh. Dia mengalami krisis kelemahan tubuh, dia pernah mengalami krisis sakit penyakit, bahkan tantangan atau rintangan atau siksaan dalam pelayanan. Seorang hamba Tuhan yang tua yang tidak hidup dalam kemewahan. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam penjara. Namun saudara Tuhan,
dalam surat-surat Paulus yang ditulis oleh beliau, tidak terkesan sedikit pun bahwa Paulus minta dikasihani. Tidak terkesan sedikit pun bahwa Paulus kecewa mengiringi Tuhan. Tidak terkesan sedikit pun bahwa Paulus putus asa melayani Tuhan, putus asa mengiringi Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Paulus bisa tampil menjadi pemenang dan selalu ada sukacita ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat pada waktu itu? Saudara dalam Tuhan, yang pertama kita lihat ayat 10 sampai ayat yang ke-12 yang kita sudah baca tadi, tapi tidak mengapa saya baca kembali lagi. Ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya tadi saya katakan bahwa bagaimana Paulus bisa tampil menjadi pemenang dan selalu ada sukacita ketika dia diperhadapkan dengan suatu masalah. Yang pertama adalah dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12 adalah hidup di atas tekanan. Hidup di atas tekanan. Paulus sama sekali tidak hidup di bawah tekanan. Ketika dia diperhadapkan dengan suatu masalah, ketika dia diperhadapkan suatu tantangan, masalah bukannya menekan dia, tetapi dia hidup di atas tekanan. Paulus hidup di atas tekanan. Ada banyak orang yang hidup di bawah tekanan sehingga gampang terpengaruh. Ada banyak orang yang hidup di bawah tekanan sehingga gampang dikuasai dengan tekanan. Begitu ada masalah yang menekan. Kenapa? Karena mereka tidak kuat di dalam Tuhan. Karena mereka lemah di dalam mengiringi Tuhan. Tetapi Paulus, dia hidup di atas tekanan. Ketika ada masalah datang, dia menekan masalah. Sehingga dia kuat di dalam menghadapi tantangan. Paulus tidak susah. Paulus tidak menderita. Kenapa? Karena dia hidup di atas tekanan. Paulus hidup di atas tekanan. Saudaraku yang selam Tuhan, tekanan dunia tidak akan berakhir. Tapi kalau orang benar, pasti akan menang. Artinya ketika kita hidup di atas tekanan, kita pasti akan menang. Kita pasti akan melewati yang namanya pergumulan. Kita pasti akan melewati yang namanya tekanan. Kita pasti akan melewati apa itu pergumulan. Kalau kita hidup di atas tekanan. Tadi saya katakan, tekanan dunia tidak akan berakhir. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, dengan Tuhan, kita disebut orang benar, pasti akan menang. Kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-28, kita lihat apa bunyi firman Tuhan di sana. Injil Matius pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Mari kita lihat apa bunyi firman Tuhan di sana. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Luar biasa. Saudara Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Artinya ketika ada beban yang berat menghimpit kita,
Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita ceritakan kepada Tuhan. Ini Tuhan bebanku. Ini Tuhan pergumulanku. Tuhan tidak pernah menutup mata ketika kita berseru memanggil namanya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang pendengar untuk mendengar ketika kita memanggil namanya. Nah itu sebabnya sama Tuhan. Mari. Tekanan apapun itu kita bawa kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat 13a. Dikatakan di situ bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bapak Ibu sama Tuhan, pohon korma. Ketika saya selidiki, saya pelajari, ternyata pohon korma itu para petani ketika mereka menanam pohon korma, digali lubangnya, ditanam, dan semakin dia sudah mulai bertumbuh, ditekan lagi dengan tanah. Dia semakin bertumbuh lagi, ditekan lagi dengan tanah. Jadi semakin dia ditekan, semakin akarnya menjalar ke segala penjuru. Bapak Ibu sama Tuhan, artinya dengan kata lain, dalam menghadapi tekanan, jangan menyerah. Tetap berakar ke bawah, tetap berakar di dalam Kristus. Dan akhirnya pohon korma itu berdiri dengan kokoh, badai apapun, angin apapun dia tidak bisa roboh. Kenapa? Karena dia berakar ke segala penjuru. Sama seperti saya dan saudara. Semakin kita ditekan oleh masalah, kita harus bangkit. Jangan masalah yang menekan kita. Kita hidup di atas tekanan. Kita hidup di atas masalah. Jangan menyerah, tetapi terus mencari Tuhan. Perhatikan anak-anak kalau main layang-layang. Saudara Tuhan, saya pernah memperhatikan anak-anak main layang-layang. Dia sudah capek. Kenapa? Karena dia berusaha untuk layang-layang itu naik, tidak bisa. Karena tidak ada angin. Dia lari menarik benangnya supaya layang-layangnya bisa naik. Nggak bisa naik. Kenapa? Karena tidak ada tekanan, tidak ada angin. Tetapi begitu ada angin, oh luar biasa. Layang-layangnya ditekan dan naik. Oh akhirnya anak ini duduk dengan santai. Dia memperhatikan layang-layangnya di udara. Kenapa dia bisa naik? Layang-layang itu bisa naik karena ditekan, ditiup dengan angin. Bapak Ibu sama Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang teguh. Kita akan menjadi orang Kristen yang dewasa di hadapan Allah. Orang Kristen yang mempunyai daya tahan yang kuat. Semakin kita ditekan, semakin kita mencari Tuhan. Semakin kita naik mencari Tuhan. Semakin kita ceritakan masalah beban kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Tadi saya katakan orang Kristen yang mempunyai daya tahan yang kuat. Why? Karena sudah bisa menghadapi dan menahan tekanan, sudah bisa menghadapi goncangan, sudah bisa menghadapi ujian yang datang. Karena apa? Karena hidup di atas tekanan. Saudaraku yang dekat dalam Tuhan Kristus, itu yang pertama. Bagaimana Rasul Paulus bisa tampil menjadi pemenang dan selalu ada ucapan syukur ketika dia diperhadapkan dengan tantangan, ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan. Yang pertama tadi, karena Paulus hidup di atas tekanan, bukan di bawah tekanan. Yang kedua, kita lihat bagaimana Rasul Paulus tampil menjadi pemenang dan selalu ucapan syukur ketika dia berhadapan dengan satu masalah. Ayat 13, kita baca ayat 13 dalam pembacaan tadi di dalam Filipi pasal yang keempat. Ini pembacaan yang sudah tidak asing bagi saya dan saudara. Saya bacakan ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, yang kedua adalah melekatkan diri hanya kepada Kristus. Melekatkan diri hanya kepada Kristus. Segala perkara, kata segala berarti lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Lebih daripada dua.
artinya tidak hanya satu. Apapun beban kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, serahkan kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua tadi saya katakan, melekatkan diri hanya kepada Kristus. Paulus tidak menanggung semua tekanan yang dialaminya, melainkan bersama Yesus yang memberi kemenangan kepada dia. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak bisa menerapkan ayat ini. Banyak orang Kristen tidak mau lekat dengan Kristus. Mari kita harus satu dengan Tuhan, baru segala sesuatu terjadi. Mari kita harus melekatkan diri kepada Kristus. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Itu sebabnya, mari apapun yang menjadi pergumulan saya dan saudara, mari ceritakan. Datang bawa kepada Yesus. Yesus tidak mungkin tidak akan membiarkan kita. Dia pasti akan menjawab setiap pergumulan saya dan saudara. Dia bertanggung jawab dalam kehidupan saya dan saudara. Ada seorang kakek, seorang bapak. Dia melaksanakan atraksi. Dia berjalan di atas tali dan di bawah itu adalah lautan api. Ada begitu banyak penonton. Nah, saudara Tuhan, dia katakan kepada penonton, "Hei penonton, perhatikan, saya akan berjalan di atas tali dari sudut sana sampai ke sudut sana." Wah, penonton bersorak-sorai, luar biasa. Dan akhirnya sang bapak ini berjalan di atas tali. Dia berjalan di atas tali sampai tempat tujuan selamat. Balik lagi selamat. Mau bertepuk tangan lagi para penonton. Kali kedua demikian juga. Pergi dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Dan kali yang ketiga, sang bapak ini bertanya kepada penonton, "Hei penonton, siapa yang mau ikut saya berjalan di atas tali seperti yang saya lakukan tadi?" Saudara, tadinya penonton bersorak-sorai, bertepuk tangan, begitu ditantang, diajak oleh sang bapak ini, tidak ada satupun penontonnya mau. Artinya semuanya dia membisu. Dalam suasana tenang, datanglah seorang anak. Dia berlari-lari. Dia menghampiri bapak itu. Dan semua penonton fokus melihat anak ini. Mungkin dalam hati daripada penonton, atau mungkin dalam pikiran penonton, ngapain? Kenapa anak ini mau? Bahaya loh, jatuh terbakar. Tetapi tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Si anak ini datang kepada bapak. Dan akhirnya bapak ini menggendong akan anak ini. Dan mereka mulai berjalan di atas tali. Penonton semakin tegang. Pergi aman. Sampai balik lagi aman. Nah, saudara Tuhan, kenapa anak ini mau? Karena anak ini tahu tidak mungkin seorang bapak akan mau mencelakakan dia. Itu sebabnya dengan dia semangat untuk berlari menghampiri bapaknya, dan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam hati daripada anak itu, sehingga mereka bisa melaksanakan atraksi dengan baik. Tadi saya katakan tidak mungkin seorang bapak akan mau mencelakakan anaknya. Sama seperti saya dan saudara. Tidak mungkin kita panggil dia, ya bapak, ini aku anakmu.
adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak mungkin dan tidak akan mau mencelakakan kita ketika kita dekat dengan Dia. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita harus satu dengan Tuhan. Baru segala sesuatu akan terjadi. Dekatkan dengan dirimu dengan Allah. Dekat dengan Allah berarti ada persekutuan. Dekat dengan Allah berarti tidak terpisah dengan kasih daripada Allah. Menempel seperti perangko, kata firman, kata orang. Kita menempel dekat dengan Allah. Nah, pertanyaannya, apa yang melekat di hati saudara? Apa yang menjadi beban saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Mari lekatkanlah itu kepada Kristus. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merasa damai. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merasa sukacita. Tenang bersama Tuhan. Ada pujian katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Luar biasa. Dengan Bapa kita bisa melewati badai gelombang kehidupan. Bersama Yesus kita bisa melewati arus pencobaan. Bersama Yesus kita melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Mazmur 91 ayat 14 berkata, di situ memuat suatu janji. Dikatakan bahwa janji Allah bagi orang yang hidupnya melekat kepada Allah. Dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 14. Orang yang melekat dengan Allah, ada janji Tuhan yang Tuhan akan beri. Dia akan sertai saya dan saudara. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita perhatikan gunung. Yang mungkin saudara kalau mau ke satu daerah, ya ada gunung atau ada penggunungan. Dari jarak jauh saudara memperhatikan gunung. Wah, bagus sekali pemandangannya dari jarak jauh. Dan mungkin ada pohon yang agak tinggi, yang menjulang tinggi, ada yang rendah. Wah, dari jarak jauh bisa. Kalaupun mungkin saudara sebagai pelukis, saudara bisa melukis gunung itu. Wah, dari jarak jauh. Tetapi begitu dekat dengan gunung, pertanyaannya, apakah saudara masih bisa melihat tanpa gunung itu? Sudah nggak bisa. Yang saudara rasakan adalah kesejukan. Karena apa? Sudah dekat dengan gunung. Gunung itu kok dingin. Kesejukan. Kesejukan. Saudara, sama seperti saya dan saudara. Ketika kita jauh dari hadapan Tuhan, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Ketika kita jauh daripada Tuhan, semakin bertumpuk pergumulan yang kita harus hadapi. Tetapi begitu kita dekat dengan Allah, kita akan menyadari akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tenang, damai, sukacita ketika kita dekat dengan Tuhan. Saudara sama Tuhan, itu yang kedua. Melekatkan diri hanya kepada Kristus ketika kita diperhadapkan dengan namanya pergumulan, tantangan, tekanan. Harus melekat. Tadi yang pertama, hidup di atas tekanan. Yang kedua, melekatkan diri kepada Kristus. Dan yang ketiga, ayat 14 sampai ayat ke-18 dalam kitab Filipi pasal yang keempat tadi. Nanti Bapak sudah baca sendiri. Artinya yang ketiga adalah bagaimana Rasul Paulus tampil menjadi pemenang dan selalu ada ucapan syukur. Yang ketiga adalah tetap menabur. Tetap menabur. Ayat ini merupakan ucapan terima kasih kepada Epafroditus. Epafroditus
ketika saya pelajari bahwa Epafroditus bukan orang yang kaya raya. Dia orang yang berkecukupan. Tetapi dia memberikan korban yang terbaik, yang berbau harum di hadapan Allah. Artinya, Epafroditus memberikan bukan dalam keadaan berkelebihan, tapi dalam keadaan sederhana. Itu sebabnya jangan pernah berhenti menabur. Sekalipun pada masa kering, sekalipun pada masa suasana seperti ini, bahkan kata firman Tuhan, sekalipun harus mencucurkan air mata, tetap menabur. Menabur bukan hanya kita menabur tentang berupa uang. Bukan. Menabur, senyum pun kita taburkan. Kita sampaikan kepada sesama kita, membawa berkah. Itu sebabnya jangan berhenti berbuat baik. Tetap menabur. Jangan berhenti memberi waktu untuk Tuhan. Tetap lakukan. Jangan berhenti bersaat teduh, berdoa, terus berdoa. Jangan berhenti melayani Allah dan sesama manusia, terus layani. Maka kita akan lebih sulit lagi kalau kita tidak menabur. Kita akan lebih sulit lagi kalau kita berhenti menabur. Itu sebabnya kita harus berani menabur. Ada seorang petani, walaupun bajaknya, sawahnya dia sudah baca. Sawahnya dia sudah baca. Dia sudah bersihkan. Ya. Walaupun sudah turun hujan, walaupun dia sudah doa, walaupun dia sudah berpuasa sekalipun. Ya. Tetapi karena dia tidak pernah menabur, benih yang ditumbuhkan tidak akan mungkin mendapatkan hasil. Kenapa? Dia tidak pernah menabur. Dia belum menabur benih. Ya. Dia belum menabur benih. Artinya kalau benihnya tidak ditabur, apa yang akan ditumbuhkan? Tidak ada. Paling yang tumbuh adalah rumput. Bapak itu sama Tuhan. Tetapi ketika dia sudah menabur benih di sawahnya itu, disertai dengan doa, puasa, dan dia sudah menabur, luar biasa, hasilnya pasti luar biasa. Akan bertumbuh dengan lebat. Sama dengan kita, saudara. Bapak Ibu saudara Tuhan. Sama seperti saya dan saudara. Banyak orang Kristen yang berdoa, minta diberkati, tetapi tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Karena tidak pernah menabur. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau memberkati kita. Allah sedang menanti, anakku, aku sudah mau berkati engkau. Tapi mana benih yang akan kulipat gandakan, benih yang akan kutumbuhkan, belum engkau tabur anakku. Aku menunggu. Bapak Ibu sama Tuhan. Jadi taburlah buat Tuhan. Apapun itu, maka Tuhan akan melipat kali gandakan berkat bagi saya dan saudara. Walaupun berat berjalan dalam kehidupan saat ini, tapi kita dituntut untuk menabur. Jika kita lihat hanya masalah kita tidak bisa melihat berkat Allah. Kalau kita hanya melihat fokus kepada masalah, kita tidak akan melihat berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya marilah sekarang kita melakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya untuk saya dan saudara. Haleluya.
Tuhan akan melakukan bagiannya untuk saya dan saudara. Itu sebabnya mari tetap menabur. Itu rahasia yang ketiga. Rahasia yang keempat terus dalam Tuhan. Rahasia daripada Rasul Paulus menjadi pemenang dan selalu ada ucapan syukur walaupun dia diperhadapkan dengan tekanan masalah pada waktu itu. Kita lihat ayat yang 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara saudara Tuhan, rahasia yang keempat adalah memegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dan ayat ini berlaku untuk mereka yang sudah melakukan bagian yang pertama. Apa bagian yang pertama saudara Tuhan? Adalah hidup di atas tekanan. Yang kedua, melekatkan diri hanya kepada Kristus. Yang ketiga, tetap menabur dalam situasi dan kondisi apapun. Tetap menabur dan kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan memberikan anugerah kepada saya dan saudara. Janji Tuhan memenuhi kebutuhan saya dan saudara. Mari kita pegang janji Tuhan. Mari kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Jangan mendua hati. Kenapa kita pegang janji Allah? Karena Yesus tidak pernah berubah. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Karena Yesus tidak pernah berkata, maaf anakku, masalahmu sulit, aku tidak bisa menolong. Never. Dia selalu sanggup menolong kita. Amin. Haleluya. Itu sebabnya mari kita katakan kepada Tuhan, aku mau hidup dengan janji-Mu Tuhan. Ada pujian katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Dia terus menyinari kita, dia terus memelihara kita, dia terus bertanggung jawab dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita sejengkal pun, sedetik pun, semenit pun. Dia ada selalu bersama saya dan saudara. Dia disebut Immanuel, yang selalu dekat dengan kita. Bukan Allah yang transenden atau Allah yang sangat jauh, tapi Allah yang Immanuel, yang memahami hati kita, yang memahami keberadaan kita, yang memahami keluarga kita, yang memahami pekerjaan kita, yang memahami kebutuhan kita. Yesus Immanuel. Itu sebabnya saudara Tuhan giat dalam menghadapi tantangan atau rahasia dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, kita harus hidup di atas tekanan. Kita harus melekatkan diri hanya kepada Kristus. Kita tetap menabur dan kita pegang janji Tuhan. Perhatikan ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Luar biasa. Menurut kekayaan. Kekayaan Allah diberikan kepada jemaat yang ada di tempat ini. Jemaat El Gibor di tempat ini. Kemuliaan Allah diberikan kepada jemaat El Gibor di tempat ini. Saudara, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah yang selalu memberkati saya, saudara. Mari, apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita, kita harus hidup yang pertama di atas tekanan. Bukan masalah yang menekan kita, tapi kita yang menekan masalah. Yang kedua, kita harus melekatkan diri hanya kepada Kristus. Yang ketiga, kita tetap menabur dan kita pegang janji Tuhan. Janji Tuhan, kemuliaannya diberikan, kekayaannya diberikan. Dia akan memenuhi segala keperluan saya dan saudara. Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan
di dalam kehidupan saya, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Dan biarlah Roh Kudus akan mau memeteraikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan seluruh keluarga besar Jemaat-Mu El Gibor dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati seluruh bapak-bapak, seluruh ibu-ibu, seluruh pemuda-pemudi, sampai pada anak-anak kecil sekalipun. Diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mencari pekerjaan diberikan pekerjaan, yang bekerja diberkati juga oleh Tuhan, yang mengalami pergumulan yang sangat berat Tuhan tolong, biar mereka bisa melewati, karena Yesus sanggup memberikan solusi dalam kehidupan mereka. Diberkatilah akan, oh Tuhan, akan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Gue berkati akan Pak Ian, gue berkati akan Ibu Vera, gue berkati keluarganya. Dalam pengembalaan mereka, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa daripada Tuhan. Hancurkan segala kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu akan keluarga daripada hamba-Mu atau Bapak Ibu pendeta di tempat ini. Bapak Ibu gembala di tempat ini. Dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dipagari dengan berpasukan malaikat di surga. Sehingga sinar kemuliaan Tuhan terus menyinari setiap langkah kehidupan daripada keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kembali kami berdoa, Engkau berkati akan Tuhan untuk pengembalaan dan pelayanan di tempat ini. Semuanya kami mohon berkat Tuhan terus mengalir di tempat ini. Kuduskan kami semua Tuhan. Dan kami bersyukur atas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua boleh diberkati melalui firman hari ini, amin. Mari kita akhiri ibadah hari ini, kita angkat satu pujian. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu Bapa, bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Yesus kami besar, Yesus kami ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Bagi Allah kita, bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak kita tinggikan dan agungkan. Amen. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita yang hidup, Juru Selamat kita.
Segala pujian bagimu Bapa, segala hormat bagimu. Terima kasih Bapa, kami rasakan jamahanmu pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga merasakan Tuhan, urapanmu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang mengajar dan mendidik setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Amin. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat pagi, shalom.